Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Nah, ini masih bagian yang ketiga ya, ini bagian ketiga tentang pembahasan rongsok rumah tangga ya, rongsok alat-alat rumah tangga. Nah, untuk yang saat ini ya, itu saya akan memberikan penjelasan tentang rongsok rumah tangga, yaitu dipasangin ya, seperti ini sahabat rongsok. Nah, ini kebetulan contohnya kecil ya sahabat rongsok, yang dipasangin kecil. Jadi dipasangin ada macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil seperti ini ya, ada yang pakai tiang itu ya, stand fan itu ya, nah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk kipas angin ini sahabat rongsok ya, ini untuk rongsoknya ini ada jenis plastiknya, ada jenis tembaga, ada jenis besi, dan ada plastiknya ini ada yang masuk emberan, ada yang masuk kerasan ya. Tapi sebenarnya kalau masuk kerasan pun itu nggak masuk ya, karena sampah ya. Nanti yang seperti apa ya, itu nanti saya akan bahas. Nah, kalau misalkan sahabat rongsok membeli di rumahan yang mungkin mendapatkan kipas angin yang mungkin masih ya sekedar rusak-rusak ringan lah seperti itu ya, dan sahabat rongsok punya relasi pedagang kritian atau loaan, itu biasanya bisa dijual bijian. Nah, ini kalau sahabat rongsok belinya dari rumahan ini, nanti tinggal bisa sahabat rongsok mau ditimbang atau mau bijian. Tapi kalau mau bijian, sahabat rongsok sudah harus tahu standarnya dulu ya. Misalkan untuk kipas angin seukuran ini ya, seukuran tertentu, itu nanti kalau dijual setelah dipretelin itu akan keluar harganya berapa, nilai jualnya berapa ya. Yang pasti itu juga sudah harus diperhitungkan juga biaya operasional ya untuk mempreteli itu ya. Nah, seperti ini ya kipas angin ini ya. Ini kita sekali lagi kita gunakan yang kunci ini aja ya, kunci pemaksaan ya. Nanti pakai palu, pakai ini ya. Seharusnya ini yang mudah ini pakai ini alat-alatnya. Nah, ini seperti ini sahabat rongsok. Nah, ini masuk ke emberan nantinya. Nah, untuk emberan itu yang ngambang di air ya sahabat rongsok, yang ngambang di air ya. Kalau untuk yang kerasan itu yang tenggelam di air. Nah, seperti ini ya. Ini kita rusakin seperti ini. Nah, ini macam-macam ya sahabat rongsok. Jadi nggak bisa terpaku kalau satu kipas angin yang satu dengan kipas angin yang lain itu nilai jualnya nanti sama, karena beda-beda. Ini kebetulan bawahnya ini besi ya, ada yang bawahnya itu plastik dan masuknya kekerasan seperti itu ya. Nah, ini kita bongkar. Ini. Nah, ini seperti di video-video saya sebelumnya ini Nah, ini udah masuk ke jenis emberannya ya. Ini emberannya kita pisah. Terus ini kabelnya juga nanti kita magnet ya. Kita magnet, kita cek kalau memang udah nggak lengket di magnet ya, itu kita pisahkan. Sekali lagi pisahkan unsur besinya dan kuningannya ya. Setelah bersih nanti kita jadikan satu dengan yang kabel-kabel bersih yang siap untuk kita bakar di waktu-waktu tertentu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk jenis plastiknya itu ada yang kerasan ya sahabat rongsok. Jadi nggak semuanya itu masuk emberan ya. Nah, seperti ini masuk emberan. Terus yang ini sahabat rongsok, ini ada tembaganya ya. Di sini itu ada tembaganya ya. Nah, sahabat rongsok, jadi kalau untuk tembaganya, nah ini tembaganya ya, spoolnya ya. Tapi ini harap hati-hati ya sahabat rongsok, karena nggak semua kipas angin itu untuk gulungannya ini itu memakai tembaga ya. Jadi untuk produk-produk yang terbaru sekarang, untuk produk-produk tertentu ini menggunakan aluminium ya. Jadi aluminium hanya disemprot seperti tembaga ya. Jadi untuk membelinya itu sahabat rongsok harus hati-hati ya. Mungkin di merek-merek tertentu ya yang itu menggunakan bahan aluminium. Nah, ini tembaganya, cara melepasnya untuk lebih cepatnya. Ini sebenarnya ini bisa dibuka ini seperti ini kan, jadi itu bisa dibuka. Tapi untuk cepatnya kita bisa menggunakan kunci pemaksaan ya, seperti ini. Kita potong. Nah, seperti ini ya. Setelah kita potong, nah seperti ini. Ini contohnya tembaga. Nah, kalau tembaga ya sahabat rongsok, ini di potongannya ya, di potongannya ini nampak kuning ya.
terus tidak nempel di magnet ya, tidak nempel. Terus ininya kuning. Kalau aluminium ini putih, jadi kelihatan seperti ini kuning, tapi saat dipotong dia akan kelihatan putih ya. Itu kalau yang aluminium. Jadi ini tembaganya dengan kunci pemaksaan seperti tadi ya, itu lebih cepat. Ini memang betul-betul harus telaten, karena usaha kita, usaha baru pemula itu usaha kecil, jadi harus memperhatikan hal-hal yang kecil ya sahabat rongsok. Jangan sampai hal-hal yang kecil seperti ini itu disepelekan ya, sehingga tidak dapat keuntungan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini usahakan ini bersih ya, diambil ya bersih ya. Setelah itu nanti, nah ini begini kan, jadikan satu ya, dipisahkan di tempat tertentu. Ini tembaga ini beratnya agak lumayan sahabat rongsok ya. Nah, ini harganya udah lumayan dibandingkan dengan ini berapa kali lipatnya ya, bisa sekitar 15 kali lipat dari harga besi ya ini. Nah, ini masuk ke besi ya. Ini tembaga yang kecil-kecil ya, ini diputus disatukan dengan tadi yang siap dibakar, tapi usahakan juga harus bersih ya. Ini udah masuk ke besi. Terus ada unsur aluminiumnya ya, ini aluminium nanti bisa diambil ya, seperti ini aluminium. Ini tidak lengket di ini pisahkan sendiri aluminium ya. Jadi pisahkan mana yang besi, mana yang kuningan, mana yang aluminium ya. Ini besi seperti ini ya. Terus baut-bautnya kecil-kecil ini ya, usahakan ini jangan terbuang ya sahabat rongsok, karena ini sudah dibeli ya. Nah, ini bautnya pisahkan. Nah, terus ini emberannya juga pisahkan ya. Nanti cara kerjanya nggak seperti ini karena saya nyontohkan. Jadi intinya pisahkan, nanti lebih cepatnya seperti apa cara sahabat rongsok nanti lama-lama berdasarkan pengalaman, mungkin sahabat rongsok punya teknik yang lebih cepat nantinya kan, seperti itu. Nah, ini intinya ya, pembahasan saya itu apa yang sudah kita beli itu jangan sampai terbuang ya. Jadi usahakan apapun itu ya, itu bisa laku terjual. Hanya sahabat rongsok juga harus hati-hati kalau untuk kipas angin yang stand fan itu, yang tinggi, yang ada tiangnya, itu di bawahnya ya, seperti ini, anggaplah ini kipas angin besar ya, itu di bawahnya itu ada pemberatnya ya. Pemberatnya itu tidak masuk ke jenis apa plastik, itu biasanya sampah untuk pemberatnya. Di bawah itu biasanya kalau enggak cor-coran isinya itu seperti karet ya, plastik campuran karet ya. Jadi PP kelem apa keleman lah bahannya seperti itu. Jadi itu biasanya masuknya banyak ke sampah. Jadi kalau untuk sahabat rongsok membeli dari rumah tangga itu sistem timbang ya, sahabat rongsok harus memperhitungkan itu ya. Untuk lebih jelasnya sebenarnya sahabat rongsok bisa mencoba nantinya kalau ada timbangan kecil ya, timbangan gram-graman yang timbangan buah itu, sahabat rongsok bisa mencoba untuk ukuran kipas angin yang kecil ya, yang seperti ini itu akan keluar berapa. Nah, untuk yang lebih besar keluar berapa, terus yang kipas angin yang kotak itu keluar berapa, itu nanti prediksi sahabat rongsok bisa lebih akurat. Jadi resiko kerugiannya lebih kecil seperti itu. Jadi saya kira mungkin pembahasannya. Nah, ini juga nih kabel ini kuningan ya sahabat rongsok, bisa dimagnet ya. Jadi jangan seperti ini disatukan terus dibakar, nantinya apa, antara kuningan dengan tembaga ini akan nyatu. Kalau sudah terbakar susah untuk mensortirnya ya. Kalau toh nanti dijual tembaga itu tembaga kotor ya, karena masih campur aduk. Kalau toh dijual kuningan ya, sahabat rongsok rugi di tembaganya. Jadi ini diambil ya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk ke kuningan sahabat rongsok ya. Nah, ini diambil, nah, dibuang plastiknya ini ya, bisa dengan cara dipukul seperti ini, buang ininya. Nah, ini sudah kuningan bersih ya. Nah, ini masukin di kuningan. Ini sepele, dikit tapi nggak kerasa ini sahabat rongsok. Dalam periode tertentu ini merupakan tabungan dari sahabat rongsok semua. Nanti kalau dijual bisa jual 50 kilo atau 1 kintal, itu agak lumayan, itu nggak kerasa yang tabungan nasi seperti ini. Nah, ini masuk ke kuningan. Nah, yang ininya ya, kalau dibakar kan ini nanti hilang ya. Ini usahakan dipotong seperti ini.
ini saya bukan ngajarin jelek, ini sebenarnya sampah, tapi ini masukin ke kerasan, jual di kerasan. Nah ini sudah kabel bersih ya, tinggal di satukan dengan kabel-kabel yang akan dibakar seperti itu. Jadi sekali lagi pisahkan unsur tembaganya, unsur aluminiumnya, terus jenis besi-besinya, terus ada kuningannya di sini ya, kuningan, nanti ada hal lain kuningan, terus jenis plastiknya ini besi, jenis plastiknya emberan ya, kalau yang ngambang, kalau yang tenggelam itu kerasan, seperti ini masuk kerasan. Nah, saya kira itu pembahasan saya kali ini tentang rongsok rumah tangga. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kelangsungan usaha sahabat rongsok semua. Semoga usaha sahabat rongsok semua semakin sukses. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.